Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Mara Ayuni, NPM 2113022026, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2021. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi undang-undang mengenai pramuka, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dalam undang-undang ini saya akan menjelaskan pasal 1 sampai 8. Bab 1 membahas ketentuan umum. Di dalamnya terdapat pasal 1 yang memuat 14 ayat. Ayat 1 membahas pengertian gerakan pramuka, ayat 2 membahas pengertian pramuka, ayat 3 membahas pengertian kepramukaan, ayat 4 membahas pengertian pendidikan kepramukaan, ayat 5 membahas pengertian gugus depan, ayat 6 membahas pengertian pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, ayat 7 membahas pengertian satuan komunitas pramuka, ayat 8 membahas pengertian satuan karya pramuka, ayat 9 membahas pengertian gugus depan pramuka, ayat 10 membahas pengertian kuartir, ayat 11 membahas pengertian majelis pembimbing, ayat 12 membahas pengertian pemerintah pusat, ayat 13 membahas pengertian pemerintahan daerah, dan ayat ke-14 membahas pengertian materi. Bab 2 membahas asas, fungsi, dan tujuan. Terdapat 3 pasal, yaitu pasal 2, 3, dan 4. Pasal 2 membahas tentang asas pramuka. Berdasarkan pasal 2, pramuka berasaskan Pancasila. Kemudian, pasal 3 membahas fungsi pramuka. Berdasarkan pasal 3, fungsi gerakan pramuka sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan yang terakhir yaitu permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, pasal 4 membahas tujuan mengenai pramuka. Berdasarkan pasal 4, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan hubungan hidup. Berikutnya terdapat pasal 8, yaitu yang pertama membahas mengenai nilai-nilai dalam kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia. Yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. Yang kelima, tolong menolong. Yang keenam, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Yang kedelapan, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kesembilan, rajin dan terampil. Lalu, yang kedua membahas nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Bab 3 membahas tentang pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1 membahas dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem among dalam pramuka. Pasal-pasal yang terdapat pada bagian ke-1 yaitu pasal 5 yang membahas mengenai pendidikan kepramukaan. Berdasarkan pasal 5, pendidikan kepramukaan dilaksanakan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Selanjutnya, ada pasal 6 yang membahas mengenai kode kehormatan pramuka. Ayat pertama membahas pengertian kode kehormatan pramuka. Ayat kedua membahas bahwa kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka.
Ayat 3 membahas mengenai implementasi dari Kode Kehormatan Pramuka. Ayat 4 menyatakan bunyi Satya Pramuka. Ayat 5 menyatakan bunyi Dasa Dharma Pramuka. Selanjutnya, pasal 7 terdiri atas 6 ayat yang membahas mengenai kegiatan pramuka. Yang ayat pertama yaitu membahas mengenai pendidikan kepramukaan. Ayat kedua membahas maksud dari gerakan pendidikan kepramukaan. Ayat 3 membahas mengenai metode belajar interaktif dan progresif. Ayat 4 membahas penerapan metode belajar. Ayat 5 membahas dasar penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan. Ayat 6 membahas mekanisme menyatakan pencapaian hasil pendidikan kepramukaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.